Ya, selamat malam. Kita ketemu lagi. Untuk materi kali ini adalah membahas tentang konteks ya. Saya mulai dari sini, materi di sini konteks ya. Konteks ya. Apa itu konteks ya? Ini salah satu fitur keunggulan di Golang ya. Nggak cuma di Golang sih, tapi di Golang fitur ini tuh sangat powerful karena eh, banyak sekali digunakan itu ya. Jadi konteks adalah salah satu concurrency pattern. Nah, dan kita tahu eh, pattern concurrency di Golang itu kan sangat kuat ya. Di bahasa lain juga sih ada Erlang dan lain-lain itu juga concurrency-nya kuat. Tapi kalau di Golang untuk concurrency itu jadi rujukan lah, salah dari beberapa language. Bahkan language seperti Rust juga untuk multi-thread-nya atau konkurensinya dia merujuk ke Golang juga gitu. Karena memang eh, jadi fitur unggulannya Golang ini untuk concurrency. Dan salah satu concurrency pattern itu adalah contact pipeline ya. Nah, apa sih tujuannya konteks ini ya? Salah satunya adalah untuk mengcancel jika menemui sebuah rutin yang waktu eksekusinya lama. Nah, jadi konteksnya ini ada rutin ya, ada rutin yang waktu eksekusinya lama gitu. Kenapa sebuah rutin yang eksekusinya lama itu perlu untuk di cancel gitu ya. Nah, ini pertimbangannya adalah resource ya. Jadi jangan sampai sebuah resource itu dihabiskan oleh satu request. Nah, ini untuk me, apa, meng- memastikan bahwa sebuah resource itu tidak dihabiskan oleh satu request, maka konteks ini jadi penting di sini. Ya. Operasi yang berjalan lama seharusnya memang diberi deadline gitu. Ini kalau deadline-nya eh, dalam waktu 30 detik, ya misalkan itu kan udah lama banget, 30 detik belum selesai ya akan di cancel. Seperti itu. Ini udah umum sebenarnya. Jadi ada deadline, kemudian ada timeout. Istilahnya seperti itu. Nah, di konteks ini juga fitur utamanya adalah itu. Contact with timeout sama deadline ini ya. Nah, jalan untuk menghandle pembatalan adalah dengan melempar konteks ya. Kalau kita tidak tahu konteksnya apa, maka program tidak memahami eh, apa apakah eh, perlu terminasi dini apa enggak gitu. Tapi kalau dengan adanya konteks, aplikasi atau program kita itu bisa memahami itu. Nah, kalau teman-teman sebenarnya udah praktek secara tidak langsung ya, saya akan share kode teman-teman yang salah satunya aja ya di LMS quiz misalkan. Ya, eh di sini di repository ini ada prepare contact. Nah, ada fungsi lain yaitu prepare aja ya kalau kita lihat. Dot prepare nih. Yang satu ada prepare, yang satu ada prepare contact. Kalau prepare dia cuman string query aja yang dilempar. Query. Nah, dan apa kembaliannya? Kembaliannya adalah STMT error ya. Kita bisa ganti dengan ini. Dan ini akan jalan. Tapi apa yang terjadi kalau kita menggunakan prepare saja? Artinya eh, dalam function prepare, dia itu tidak mengenal konteks. Jadi ya, dia nggak tahu bahwa sebelum manggil fungsi prepare ini, sudah berapa lama dia dieksekusi program ini gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan prepare context dan kita lempar konteksnya, fungsi prepare context ini tahu, oh program ini udah berjalan eh, 30 detik dan ternyata ketika
dia memanggil request, dia melakukan request, dia hanya mau nungguin selama 30 detik. Oh, berarti ya memang akan masuk ke terminasi ya atau pengcancelan gitu. Nah, itu kenapa ada kita kemarin menggunakan kontak dan selalu di depannya kita lempar-lempar kontak nih. Dari controller ya, kemarin ini selalu kita lempar-lempar terus. Nah, tujuannya adalah itu ya, kita lempar-lempar terus. Nah, tujuannya adalah karena kita menyediakan kalau mau menggunakan kontak pipeline ini. Nah, apa yang terjadi ketika kita melempar kontak di dalam eh, fungsi-fungsi prepare kontak atau di sini ada fungsi query raw context gitu ya. Kalau misalkan suatu contoh ya, contohnya adalah ketika diketahui bahwa kontak itu udah berakhir, maka fungsi query raw akan tahu, oh kontak ini udah berakhir dan dia tidak akan melanjutkan mengeksekusi baris yang belum dieksekusi. Misalkan query raw contact ini terdiri dari 5 baris, dia baru mengeksekusi baris pertama, ternyata dia tahu kalau kontaknya udah berakhir, maka baris kedua dan ketiga tidak akan dieksekusi lagi. Jadi jauh lebih hemat. Seperti itu ya. Nah, ini di di materi ini kita akan di sini sebenarnya fungsinya adalah mengubah pemakaian yang tadinya query menjadi query contact. Nah, karena kita sudah implementasi kemarin, biarpun implementasinya itu eh, kita lakukan tanpa memahami alasan dibaliknya, tapi ternyata sudah melakukan ya, jadi nggak perlu kita bahas yang ini lagi ya. Kita tidak akan membahas fungsi-fungsi dari database SQL yang melempar kontak. Ini fungsi-fungsi database SQL yang melempar kontak gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba mengimplementasikan kontak itu di dalam kode kita, ya. Bukan dari yang memanggil fungsi dari kode orang lain, tapi diimplementasikan di kode kita. Caranya sebenarnya sederhana ya, tapi coba saya eh, pilihkan ya di sini. Handling timeout ya. Saya pernah ada bikin materi handling timeout ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sebuah eh, apa pattern dalam menghandle timeout ya. Ya. Nah, caranya itu adalah dengan eh, melakukan select. Kenapa select? Karena kalau teman-teman nanti sebenarnya ini harus belajar tentang concurrency dulu ya. Tapi karena kita belum belajar concurrency, sekarang kita telan aja dulu. Ya, kita akan implementasi dengan melalui select. Ya, select seperti ini. Ya. Apa yang terjadi ketika kita handling apa channel ya? Ini kalau kita ada kayak gini ya, artinya adalah kalau ada kontaknya udah selesai dan dia dikirimkan ke channel dan maka kita akan mengembalikan ini error kontaknya udah habis. Tapi kalau yang masuk duluan ke dalam pesan ini adalah ini respon helper txt itu ini ya. Nah, helper txt apa sih isinya? Ternyata isinya adalah sebuah uh, coroutine ya, coroutine yang melempar respon list user. Nah, melempar respon list user kemana dilemparnya ke dalam eh, channel juga. Sehingga ketika kita ingin menangkap pesan yang dilempar ke channel, itu kalau ada
satu pesan kita bisa langsung tangkap, tapi kalau ada dua pesan, ada dua channel yang kita listen, maka harus pakai select. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, mungkin karena kita belum belajar concurrency, jadi yang ini kita telan-telan aja dulu ya. Dengan konsep seperti ini, maka hanya ada satu message dari channel yang kita eksekusi. Jadi kalau ternyata yang dapat masuk duluan adalah eh, respon dari list dari user, berarti berhasil kan. Tapi kalau yang masuk ternyata adalah kontaknya habis, sudah selesai, berarti ya ini time out jatuhnya gitu. Ya. Dan tidak akan dieksekusi dua-duanya, hanya salah satu. Nah, ini prinsipnya seperti itu ya. Nah, terus kalau kita gabungkan, jadi kalau kita melakukan request itu sebaiknya kita kasih time out atau kita kasih deadline lah ya. Aku minta ini dong, payung gitu ya. Tapi aku nggak mau nunggu lama ya. Kalau kamu dalam waktu 2 jam nggak datang ngasih payung, aku tinggal gitu. Nah, itu seperti itulah contohnya ya di dunia nyata kayak gitu. Jadi kalau ternyata sebelum 1 jam payungnya udah datang, ya udah diambil. Berarti requestnya direspon sesuai dengan ekspektasi kan. Ada respon diberi payung gitu kan. Tapi kalau ternyata lewat 1 jam belum belum datang juga payungnya, ya udah ditinggal, di cancel berarti itu. Nah, itu eh, contoh nyatanya seperti itu. Dan ini penting di dalam sebuah aplikasi. Kalau misalkan kita memanggil API pihak ketiga, nah kita jangan sampai gara-gara manggil pihak ketiga, terus respon apa kita jadi memberikan respon yang lama juga gitu. Jadi saat kita meng-call API ketiga sebaiknya kita kasih timeout juga. Aku minta nih ke pihak ketiga data-data transaksi hari ini. Saya kasih deadline 1 second gitu. Kalau 1 second nggak ada yang masuk, ya udah akan aku aku akan memberi respon ke user dengan informasi yang lain. Seperti itu. Nah, kita akan gabungkan dengan kasus yang ini. Penggunaan kontak dan cancel ya di Golang ya. Nah, ini aku pernah bikin tulisan ya. Jadi di dalam satu service baik interaksi antar service yang berbeda maupun dalam satu service ya atau dalam arsitektur microservices, satu service memanggil service lain seperti yang kita mulai ketemu ya. Jadi teman-teman kan ada yang di apa service quiz ya Mas Fajri, yang di service material eh, conference, ketika melakukan create ternyata juga akan memanggil create post ya. Nah, itu kan suatu keniscayaan kalau microservice itu akan saling call. Nah, kalau kita AB untuk menghandle pembatalan suatu proses di server, nah isunya adalah seperti ini. Kalau ternyata eh, requestnya itu sudah nggak ditungguin, ya. Nah, kalau tadi contoh yang tadi ya yang saya bahas di sini, ini adalah sudut pandang yang meminta, sudut pandang yang meminta nih. Aku minta payung, aku tungguin dalam waktu 1 jam. Nah, ini konteksnya sudut pandang dari yang minta, yang request, yang melakukan order. Kalau dalam 1 jam belum datang, ya aku tinggal. Karena apa? Karena yang order ini nggak mau wasting time, nggak mau ngabisin waktu untuk menunggu sesuatu yang tidak jelas kapan datangnya gitu. Ya, itu makanya dia ngasih deadline. Nih aku
kasih aku minta sediakan payung. Kalau dalam waktu 1 jam nggak ada ya udah aku tinggal. Nah itu dari sudut pandang yang memberi order. Nah yang saya bahas di sini adalah sudut pandang yang diberi order. Nih, bagaimana kalau kita itu udah dikasih order nih, ya, dikasih order, kamu harus menyediakan payung gitu. Kalau dalam 1 jam gitu. Ternyata ketika kita sedang eh, mencari payung, waktunya sudah dapat nih kita payungnya. Ternyata pas habis 1 jam dan kita apa yang akan kita lakukan? Kalau kita tetap antar jauh-jauh kita antar ke yang order sudah nggak ada orangnya di sana. Jadi kita akan melakukan pekerjaan yang sia-sia dengan mengantar. Nah, di sini kita juga harus handling dari sisi yang menerima order itu. Kalau kita udah tahu, oh ini udah 1 jam, biarpun aku udah berhasil dapetin payung, tapi aku belum berhasil menyerahkan. Ya udahlah, batalin aja pekerjaan menyerahkannya nggak usah dikerjakan. Karena itu kan pekerjaan yang memakan resource juga. Kita akan pergi ke lokasi yang memberi order untuk ternyata hasilnya memang tidak akan terjadi transaksi. Nah, itu dari sisi pemberi order. Nah, bagaimana juga kalau ternyata ada kecelakaan nih. Si apa? Si ada orang memberi order, carikan aku payung selama 1 jam. Waktunya baru 5 menit. Tiba-tiba yang memberi order itu misalkan sakit dan dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Nah, dia udah yang memberi order udah nggak butuh payung lagi. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak menghandle kontak, kita akan terus bekerja mencari payung. Mencari payung dan ternyata di menit ke 10, ke 15, ke 30 dapat. Kita balik ngasih, ternyata udah nggak dibutuhkan payung itu. Atau misalkan eh, kalau bukan isu karena kecelakaan, ya karena memang sudah tidak dibutuhkan gitu. Misalkan, tolong carikan payung nih, panas banget. Aku tungguin di sini ya selama 1 jam. Ternyata baru 5 menit dia jalan, tiba-tiba sudah berawan. Nah, orang itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, nggak nungguin payung kita. Nah, kalau kita nggak tahu, kita akan terus bekerja nyari payung untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, itu ya. Jadi, konteksnya yang di sini, di artikel yang ini adalah sebagai ketika kita menerima order, kita harus tahu apakah order itu masih valid atau tidak. Karena kita nggak tahu, maka kita akan menghabiskan resource sia-sia karena ordernya, requestnya itu sudah tidak valid nih. Menghabiskan resource server untuk hal yang sia-sia karena requestnya sudah tidak valid. Itu yang pertama. Kalau masalah data lebih parah lagi, mengurangi integritas data. Ya, ada request misalkan transaksi anu apa pembayaran gitu kan. Ternyata habis itu sama usernya cuman ghosting aja. Habis dia request pembayaran dia pergi. Jadi request itu sudah nggak valid. Tapi kalau kita teruskan, kita catat pembayaran itu di sistem kita, maka data kita jadi tidak berintegritas. Nah, di situ pentingnya untuk menghandle konteks. Ya. Nah, ini contoh ya. Kalau kita ada klien request ke server terus diberi respon, itu kan yang normal. Nah, apa yang terjadi kalau klien melakukan request kemudian membatalkan? Terus server yang sedang menerima order ini, menerima request ini tidak menghandle, server akan jalan terus. Nah, karena server jalan terus, kelemahan dampaknya dua itu. Resource server terpakai sia-sia, integritas data jadi tidak terjaga. Nah, yang benar yang ini. Klien request dan cancel, maka server juga melakukan cancel. Nah, kita sampai ke titik ini gitu. Jadi kalau kita tahu
order ini udah nggak valid, request ini nggak valid, ya udah kita cancel pekerjaannya, nggak kita kerjakan lagi. Nah, kalau di kasus ini, di tulisan ini aku bikin sampel eh, penghandlean cancel di Unary gRPC, terus di server streaming gRPC sama REST API. Nah, ini teman-teman nanti boleh kalau mau baca boleh ya. Cuman yang saya akan praktekkan di contoh kode teman-teman yang kemarin, yaitu yang apa gRPC Cities, kita akan praktek di gRPC saja ya, nggak sampai ke REST API. Kalau di browser ya, kalau saya melakukan proses kemudian saya cancel, nih cancel di sini biasanya. Klik, kalau kita lagi jalan ya kita cancel, klik. Nah, itu berarti sudah nggak valid order itu. Ya. Atau kalau kita lagi call API, udah request ke pihak ketiga, tiba-tiba server kita mati lampu, mati listrik ya. Jedet, maka order ini udah nggak relevan. Karena kalau balikannya datang, responnya datang, udah nggak ada yang nerima. Maka seharusnya API yang dipanggil itu melakukan pengcancelan, dia menghandle kontak. Berarti itu karena listrik mati. Atau bisa juga karena di-cancel oleh user. Nah, kita akan praktekkan ya. Di sitis ya. Nah, caranya sederhana sebenarnya. Pertama, kita akan mengimplementasikan yang select ya, kayak tadi nih. Nah, kalau di contoh yang sebelumnya, yang di sini, ini kan selectnya ada dua channel ya, dua channel yang di listen. Kalau di contoh yang ini cuma satu, sisanya adalah default. Ya. Tapi kalau lebih dari ini, kalau cuma dua ya, kita hanya melisten konteks sama default aja. Nah, caranya sederhana seperti ini. Kalau konteksnya udah selesai, maka kita akan return error. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Kalau nggak ada yang masuk, ini channel konteksnya belum selesai, ya akan default aja, akan dieksekusi ini. Query ini akan dieksekusi. Ya, prinsipnya seperti itu ya untuk ini apa penggunaan select case ini. Nah, pertanyaannya, ini konteksnya udah selesai karena apa? Nah, itu kita perlu cari tahu karena apa. Makanya saya bikin fungsi di sini adalah contact error. Di sini saya bikin di paket ada satu folder lagi util dan saya bikin contact error di sini, function contact error. Ya, saya terima kontaknya dan saya cek tipe dari contact errornya itu apa. Ya, saya menggunakan switch case. Switch case saya cek contact errornya. Oh, contact errornya ternyata cancel. Ya, saya akan return dengan kode cancel. Ya, pesannya adalah request di cancel sama user. Ya, ternyata kemudian atau kalau ternyata adalah melewati deadline. Oh, kontak ini berakhir karena melewati deadline. Maka kita juga akan kembalikan kodenya adalah deadline exceeded. Nah, dengan sederhana ini kita sudah menghandle dua sisi ya. Pertama, kita bisa menghandle kalau sudah lewat deadline. Yang kedua, kalau memang di-cancel. Entah di-cancel oleh usernya atau karena memang eh, apa insiden, entah mati listrik dan sebagainya gitu ya. Sehingga sudah tercancel. Nah, kita akan praktekkan ini di salah satu API yang kita punya. Contohnya adalah di sini, di GetCity ya. Nah, sebenarnya bukan seperti ini nih. Sebenarnya yang akan menggunakan contact with timeout
ini adalah dari sisi yang melakukan request. Cuman dalam hal ini tidak ada yang melakukan request, jadi kita pasang di sini. Nah, kalau nanti misalkan Mas Erik bikin create conference ya, dan akan memanggil create post, maka kode ini adanya di tempatnya Mas Erik. Ya, dia akan melakukan call, tapi ada deadline-nya, ada timeout-nya ya. Ini di sini ada with timeout sama ada fungsi-fungsinya ya. Ini kontak ya. Nih ada with cancel cost, with deadline, with timeout ya. Jadi ada 3 inilah. Ya. Nah, kalau misalkan pakai timeout berarti eh, ngasih timeoutnya adalah saya tulis di sini adalah 5 second. Ya. Nah, nanti di kodenya Mas Katsar ya, berarti akan menghandle ini kontaknya akan diterima dan akan dicek apakah sudah selesai atau belum. Ini kodenya di tempatnya Mas Katsar. Ya, cuman dalam contoh ini semuanya ada di dalam satu script ya, karena tidak ada yang request. Nanti requestnya karena melalui Wombat ya. Jadi saya taruh di sini. Jadi akan ada request dengan timeout, kontak dengan timeout itu 5 second. Ya. Terus coba kita tidak lakukan slide. Nah, dan coba kita bayangkan pekerjaan ini cepat dieksekusi gitu ya. Kita coba running dan kita panggil lewat Wombat ya, get city. Nah, dapat nih. Ya, oke, dapat terus. Karena memang mintanya adalah dalam waktu 5 detik dan ini hanya bisa dan ini dieksekusi dalam waktu 5 milisecond. Berarti no issue kan? 5 dia kasih timeout 5 detik tapi kita bisa mengerjakan dalam waktu 5 milisecond. Berarti no issue. Nggak ada isu. Bagaimana kalau ternyata kita pekerjaannya lama banget? Nah, ini biar lama saya kasih time slip. Time slip kita akan melakukan time slip selama 6 second. Nah, 6 second itu udah melebihi dari timeoutnya, berarti nanti akan terjadi error. Errornya konteksnya selesai karena deadline ya. Kita coba, kita save ya. Kita coba sekarang. Nih, lama sekali ini melebihi dari 5 second dan akhirnya deadline is exceeded. Kenapa? Karena sudah melebihi 5 second. Tepatnya di ini 6 second. 6 second itu sudah melebihi dari 5. Akan kena deadline exceeded. Nah, untuk contoh cancel kita bisa praktekkan juga. Kita send, nggak mau tunggu kita cancel. Nah, kontaknya cancel. Kodenya 1. Itu ya. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, di dalam fungsi prepare contact, exec contact itu ada ininya. Gitu. Nah, kalau bagaimana kalau kita naruhnya cuma di dalam get city? Nah, tergantung time slip-nya di mana. Kalau time slip-nya di sini, maka kode var city model ini tidak akan dieksekusi. Jadi tidak sampai ke model. Tapi kalau time slip-nya di apa? Kalau lamanya itu di dalam model, ya model akan dieksekusi sampai hasilnya kemudian ternyata nggak dipakai karena sudah melewati kontaknya udah habis. Jadi sia-sia. Nah, agar tidak sia-sia, maka semua fungsi itu kita kasih handling kontak. Makanya dalam membuat fungsi kita kasih parameter pertamanya adalah kontak CTI. Karena kita akan memberi kesempatan fungsi itu untuk menghandle kontak.
Jadi yang benar di dalam model get ini ya, di dalam fungsi get ini kita juga akan melakukan handling kontak lagi. Di sini kita handling nih kontak kayak gini ya. Nah, sehingga ketika ternyata error lamanya adalah di baris 26 di baris 25 misalkan, maka baris 26 nggak akan dieksekusi. Tapi kalau nggak ada handle ini, ya, ini akan terus dieksekusi sampai selesai. Ketika di return ke sini, ke sitis, nggak akan dipakai. Jadi ada pekerjaan sia-sia yang dilakukan di fungsi get. Gitu ya. Mungkin itu sih penjelasan tentang konteks ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ada pertanyaan ya dari chat aman ya. Dari Mas Fajri aman Mas. Oke. Berarti harapannya setelah ini teman-teman udah bisa implementasi handling kontak ya. Apakah fungsi kontak itu hanya untuk eh, apa cancel maupun deadline aja? Tidak. Ada juga fungsi kontak yang lain, yaitu memberi variabel. Variabel yang ditaruh di dalam konteks, maka siklus hidupnya itu tidak lagi terbatas pada satu blok. Ya, kalau kita kan sebelumnya bikin variabel, kalau variabel itu variabel lokal ya hanya di dalam blok itu kan. Kita bikin blok kayak gini, ya, kemudian kita bikin var a string gitu ya, terus a sama dengan satu, misalkan ya kayak gini, maka variabel ini siklus hidupnya hanya di dalam blok ini 34 sampai 38. Nah, kalau kita memberikan value di dalam konteks, maka value itu atau variabel yang kita buat itu, maka siklus hidupnya itu ada di dalam konteks. Selama konteks itu belum berakhir, ya akan tetap hidup. Dan ketika konteks itu sudah berakhir, maka sudah nggak ada. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah praktek, tapi mungkin tidak sadar ya. Saya soalnya udah implementasi di sini, di dalam middleware. Oh, kalau di sini nggak ada ya, berarti di dalam LMS Quiz ya. Di sini kalau teman-teman lihat, saya ada implementasi untuk contact with value. Contact with value adalah kita memberi value atau menambahkan suatu variabel ya. Bahasanya mungkin bisa begitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah value. Kita menambahkan value ke dalam konteks ya. Saya buat value namanya adalah CTX user ID. Nah, dan value-nya apa? Value-nya adalah user ID. Ya, seperti ini. Nah, nanti kalau ingin memanggil, nah untuk memanggilnya kita seperti ini. CTX value, terus apa, terus kita casting, asserting ke string. Seperti itu. Nah, kemarin ada salah satu teman yang melakukan PR, itu melakukannya kayak gini dia. Melakukannya seperti ini. Ya, saya copy aja dulu.
Nah, dia bikin kontaknya itu dengan string. Seperti saya ini sampel aja ya. Tapi sebenarnya kasusnya bukan yang ini ya. Dia kayak gini. Nah, ini running nih. Kalau kayak gini running juga ya dengan string gitu. Dan kalau begini maka manggilnya nanti adalah seperti ini. Di sininya langsung user ID string. Ya, ini work jalan, nggak ada problem. Cuman secara best practice ini tidak disarankan karena bisa terjadi ada kekeliruan. Kita string user ID, string yang dijadikan key itu kalau bisa itu key-nya kalau bisa itu bukan string tipe datanya. Kenapa? Kalau tipenya string itu bisa jadi eh, terjadi human error lah gitu. Maksudnya dia bikin string bukan key gitu. Makanya disarankan key dari value contact itu adalah tipe lokal, tipe yang kita buat sendiri. Nah, di sini saya membuat sebuah tipe buatan sendiri, yaitu CTX. Ya, tipe lokal namanya tipe CTX yang merupakan turunan dari string. Nah, ini praktek yang aman seperti itu. Jadi sekalian ya, karena kemarin ada yang membuat seperti langsung dengan string dan saya di PR-nya saya komen change request ya untuk diganti menggunakan tipe lokal. Tipe lokal ini adalah tipe buatan kita sendiri di aplikasi kita, CTX yang merupakan turunan string. Nah, cara pakainya ya seperti yang tadi kita lihat ya, seperti ini. Jadi depannya itu adalah kita panggil tipe CTX kita, tipe lokal kita yang saya taruh di dalam paket app. Ya, di dalam paket app saya buat tipe baru, tipe lokal yaitu CTX yang merupakan turunan dari string. Ini cara makainya begitu. Ya, mungkin itu ya untuk konteks ya. Jadi bisa untuk timeout atau deadline, bisa untuk cancel, dan bisa untuk value. Nah, tiga hal itu yang umum digunakan di dalam konteks. Mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Kita bahas konteks ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri ya untuk pembahasan ini. Ya, saya stop dulu ya untuk recordingnya.